Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Nurfaiza dari kelas 12 TKR 1 nomor absen 1. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Berbagai Kebijakan Pemerintah Kolonial yang Memicu Perlawanan Lokal. 1. Kebijakan Portugis. Sejak menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis bermaksud memonopoli perdagangan di Nusantara. Kehadiran Portugis membawa dua pengaruh besar terhadap Nusantara, yaitu dalam bentuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen. Kedua hal ini menjadi pemicu perlawanan bersenjata kerajaan-kerajaan Islam terhadap Portugis. A. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Ancaman praktik monopoli serta ambisi Portugis memperluas pengaruh dan hegemoni di Jawa membuat Kesultanan Demak melakukan serangan preventif ke Malaka pada tahun 1513 dan 1521 dan ke Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Demak yang berambisi menguasai seluruh pulau Jawa termasuk Pajajaran tidak ingin Portugis memperluas pengaruh dan dominasi ekonominya di Jawa dengan menjadikan Pajajaran sebagai pintu masuk. Serangan ke Malaka gagal, namun serangan ke wilayah kekuasaan Pajajaran yaitu Sunda Kelapa berhasil mencegah ekspansi Portugis. Portugis pun lebih banyak beroperasi di Maluku. Karena alasan yang sama pula, yaitu monopoli perdagangan, kehadiran Portugis di Maluku mendapatkan perlawanan dari rakyat Ternate. Kesultanan Ternate menganggap kebijakan monopoli bertentangan dengan praktik perdagangan yang telah berabad-abad berlangsung di bumi Nusantara, di antara kerajaan-kerajaan lokal serta antara kerajaan lokal dan saudagar-saudagar seperti Arab, Cina, Jawa, dan Melayu. Praktik perdagangan itu berlangsung secara adil atau fair dan saling menguntungkan. Berbalikan dengan praktik monopoli, rakyat Maluku menggantungkan hidupnya pada pasar rempah-rempah sangat dirugikan. Apalagi penerapan kebijakan itu disertai sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang meruntuhkan harga diri dan martabat Kesultanan Ternate. Penyebaran agama Kristen. Tentang sejauh mana penyebaran agama Katolik oleh misionaris Portugis di tengah komunitas Islam yang telah mengakar seperti di Maluku juga menjadi pemicu perlawanan dari Kesultanan Ternate dan Demak sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Salah satu hipotesis menyatakan kalau alasan agama menjadi salah satu pemicu, tentu sejak awal Ternate tidak akan menjalin persekutuan dengan Portugis. Sementara itu, hipotesis lain menyatakan Ternate baru menyadari adanya misi keagamaan Portugis dalam perjalanan waktu. Maka mengingat agama Islam telah mengakar di kedua kesultanan itu, mungkin saja penyebaran agama Kristen menjadi faktor lain yang memicu perlawanan. Alasan yang sama kiranya juga memicu serangan Demak ke Malaka pada tahun 1513, kemudian ke Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Pada masa itu, Demak telah menjadi semacam pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demak juga bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh pulau termasuk ke wilayah kekuasaan Pajajaran atau Sunda yang bercorak Hindu. Akan tetapi, cita-cita itu terancam terhambat oleh kehadiran Portugis di Nusantara yang memperkenalkan agama Kristen. 2. Kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. A. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan monopoli, harga dan jumlah produk petani seperti rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi. Monopoli perdagangan merugikan rakyat Indonesia terutama di Maluku. Kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi juga memiliki dampak yang serius, yaitu runtuhnya wibawa dan martabat raja-raja pribumi karena wilayahnya dikuasai, rajanya diasingkan karena menolak kemauan VOC dan kerajaannya dipecah belah. B. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan merupakan bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Intervensi itu umumnya terjadi
ketika perebutan tahta di dalam istana. Dalam hal itu, VOC akan berupaya memperuncing persoalan atau melakukan politik pecah belah atau disebut dengan divide et impera, dengan memihak salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC. Campur tangan VOC juga tampak dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat keraton seperti patih ataupun penentuan kebijakan ekonomi politik kerajaan. Meskipun demikian, bentuk intervensi yang paling sering pada masa VOC adalah dalam kasus perebutan tahta. Perlawanan karena intervensi terhadap masalah internal kerajaan, misalnya, tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1819 dan perlawanan Kesultanan Banjar pada tahun 1859 sampai 1905. C. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Sejak kebijakan pintu terbuka diberlakukan pada tahun 1870, Belanda gencar melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya independen. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya Tapanuli yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Batak dan Kalimantan bagian selatan yang menjadi wilayah Kesultanan Banjar. Ekspansi itu dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi perkebunan-perkebunan besar swasta asing kekuasaannya serta memudahkan eksploitasi bahan-bahan mineral. Ekspansi ini mendapat perlawanan sengit dari Kerajaan Batak dan Kesultanan Aceh. Perang terhadap Belanda juga dilancarkan karena arogansi serta kesewenang-wenangan Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Belanda kerap memperlakukan para bangsawan dan raja pribumi sebagai bawahan. Adat istiadat, kebiasaan, aturan, serta privilege mereka tidak dihormati oleh Belanda. Hal itu misalnya ikut melatar belakangi Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1930 dan perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1846 sampai 1849. Adanya praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Pada masa kolonial, penduduk Indonesia digolong-golongkan atas dasar ras, dari yang paling tinggi status sosial dan kedudukannya atau orang Eropa sampai yang paling rendah atau penduduk pribumi. Golongan Eropa, Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Orang-orang Indo seperti turunan pribumi dan Eropa. Orang-orang keturunan Timur Asing, orang-orang pribumi atau Indonesia. Golongan Timur Asing yaitu Tionghoa, India, dan Arab, dan golongan pribumi. Pembagian penduduk berdasarkan golongan ini memiliki konsekuensi tertentu baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, maupun politik. Golongan Eropa mendapat perlakuan istimewa dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Dalam bidang pendidikan, misalnya mereka ditempatkan di sekolah yang dikhususkan untuk mereka dan tidak berbaur dengan penduduk pribumi ataupun golongan timur asing. Selain itu, golongan ini mendapat banyak kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, golongan timur asing diberi perlakuan khusus oleh Belanda untuk bentuk keleluasaan untuk bergerak di bidang perdagangan. Golongan pribumi masih dibedakan lagi berdasarkan aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi. Mereka adalah raja atau sultan dan keturunannya, para pejabat kerajaan, serta pejabat pribumi dalam pemerintahan kolonial. Di bawah ini, mereka adalah wong cik atau rakyat biasa. Rakyat biasa adalah golongan yang paling menderita dalam sistem kolonial sosial ini. Mereka dibebankan banyak kewajiban termasuk pajak, namun nasibnya tidak diperhatikan pemerintah kolonial. Selain itu, kuli untuk perkebunan-perkebunan swasta asing dan tenaga untuk kerja paksa berasal dari golongan ini. Penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, serta politik etis. Ujung tombak dari setiap perlawanan yang dimotori para raja dan bangsawan itu adalah rakyat Indonesia. Merekalah yang paling merasakan dampak negatif dari berbagai sikap dan kebijakan Belanda yang sewenang-wenang, serta tak berperi kemanusiaan itu, seperti monopoli perdagangan, pajak tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.